Setelah aksi brutal yang dilakukan tentara IDF Israel terhadap pasukan PBB TNI Indonesia dan pasukan PBB Sri Lanka, akhirnya pasukan pertahanan Israel atau IDF buka suara usai menyerang pos pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon hingga menyebabkan setidaknya 4 orang personel terluka. Dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengaku jika telah menerima laporan soal dampak kerusakan di markas UNIFIL dan ada 2 orang tentara penjaga perdamaian yang terluka. Tadi ada sebuah laporan diterima mengenai kerusakan di pos terdepan UNIFIL di wilayah Al-Naqura. Demikian pernyataan IDF melansir dari media The Times of Israel pada 12 Oktober. Menurut laporan yang diterima oleh Israel, mereka menyebut jika terdapat kerusakan di pos penjagaan perdamaian PBB dan 2 personel UNIFIL terluka. Namun IDF tidak menyebut laporan insiden mana yang diterima saat itu. Seperti yang kita ketahui, pasca serangan militer Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB dan menyebabkan sejumlah personel terluka dalam 2 hari terakhir, tentu saja menimbulkan kekhawatiran di kalangan pasukan perdamaian PBB lainnya, di mana dalam serangan tersebut menyebabkan 2 orang tentara UNIFIL asal Sri Lanka mengalami luka-luka, dan hal yang sama pun dilakukan sebelumnya, di mana 2 personel TNI Indonesia juga mengalami luka-luka usai Israel melancarkan aksi serangan serupa. Sementara dalam beberapa pekan terakhir, Israel telah menggempur habis-habisan wilayah Lebanon yang kemudian disusul invasi darat pada Oktober ini. Tidak hanya itu, sebab Israel juga disebut telah membangun pangkalan militer di dekat pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL. Sebelumnya, pasukan pertahanan Israel dilaporkan membangun pangkalan operasi terdepan dalam jarak yang sangat dekat dengan pos PBB 6-52, di mana pos tersebut merupakan wilayah penjaga pasukan perdamaian Irlandia. Pasca pembangunan pangkalan militer Israel dan semakin intensnya serangan militer Israel yang juga menargetkan pasukan penjaga perdamaian PBB Indonesia dan Sri Lanka tersebut, kini menimbulkan kekhawatiran sebab Israel melancarkan serangan tak pandang bulu. Akibat serangan Israel yang menimbulkan korban bagi pasukan penjaga perdamaian PBB Indonesia dan Sri Lanka ini membuat 41 negara anggota PBB turut mengecam. Bahkan Rusia, China, dan Indonesia memberikan peringatan keras terhadap serangan militer Israel tersebut. Sementara itu, menurut beberapa sumber, setelah sebuah drone pengintai Israel berulang kali terbang di atas pangkalan UNIFIL, kemudian tembakan artileri Israel menargetkan pintu masuk bunker yang melindungi tentara Italia. Akibat serangan artileri tentara IDF, sistem komunikasi antara pangkalan tersebut dan markas komando UNIFIL di Al-Naqura juga mengalami kerusakan akibat serangan yang dilancarkan militer Israel pada 10 Oktober 2024. Sementara menurut informasi, adapun pasukan penjaga perdamaian PBB yang terluka di wilayah Naqura akibat serangan tank Merkava Israel, yaitu merupakan personel TNI Indonesia yang sedang menjalankan tugas pengamanan di wilayah tersebut. Menurut sumber medis lokal yang menyatakan bahwa kedua penjaga perdamaian PBB atau personel TNI yang terkena serangan militer Israel tidak mengalami cedera serius. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Majen TNI Haryanto telah mengonfirmasi kabar 2 personel TNI Indonesia yang terluka akibat serangan militer Israel pada 10 Oktober. Dalam sebuah pernyataan, Kapuspen TNI mengatakan bahwa akibat kejadian tersebut, personel TNI terkena rekoset sehingga mengalami luka ringan pada kaki dan dalam kondisi normal, ujar Haryanto. Namun walaupun demikian, Kapuspen TNI tidak menyebutkan berapa jumlah pasti personel TNI Indonesia yang terluka akibat serangan militer Israel ke markas UNIFIL. Sementara itu, seperti yang kita ketahui, jika serangan militer Israel ke markas UNIFIL ini berlangsung di saat Tel Aviv terus melancarkan gempuran udara hingga invasi darat ke Lebanon dengan dalih perang melawan kelompok militan Hizbullah.
Serangan ini juga terjadi beberapa hari setelah Israel membangun pos militer yang berdekatan dengan pos pasukan UNIFIL di Tenggara Maron al-Ras yang merupakan wilayah kedaulatan Lebanon. Sementara di sisi lain, akibat serangan Israel ke pangkalan militer pasukan PBB UNIFIL yang melukai personel TNI, pemerintah Indonesia angkat bicara dan mengecam tindakan pasukan Israel atau Israel Defense Force yang turut melukai 2 prajurit TNI yang tergabung ke dalam misi pasukan perdamaian di Lebanon. Sikap itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang dibagikan oleh juru bicara Kemenlu RI Roy Semirat. Dalam keterangan yang disampaikan tersebut, dijelaskan pula bahwa serangan IDF melukai 2 prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL, di mana keduanya disebut mengalami luka ringan ketika menjalankan tugas pemantauan di Menara Pemantau Markas Kontingen Indonesia di Nakura. Wilayah Nakura sendiri terletak di selatan Lebanon, yang merupakan area blue line perbatasan Israel dan Lebanon, dan pasukan perdamaian PBB berada di kawasan tersebut di bawah mandat Dewan Keamanan PBB untuk mendukung stabilitas di wilayah Lebanon. Selain itu, akibat serangan militer Israel ke markas UNIFIL yang melukai personel TNI, Indonesia kembali menegaskan jika serangan apapun terhadap peacemaker Indonesia adalah pelanggaran berat hukum humanitar internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 sebagai dasar mandat UNIFIL, ujar Menlu RI. Sebagai informasi, pasukan perdamaian PBB UNIFIL sendiri sudah lama ditempatkan di wilayah konflik Lebanon dan menjalankan misi perdamaian untuk meredakan konflik antara militer Israel dan Lebanon sejak tahun 1978. Tujuan penempatan pasukan PBB ini berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Mereka bertugas membantu pemerintah dan angkatan bersenjata Lebanon untuk memegang kendali di selatan Sungai Litani yang berjarak sekitar 30 km dari perbatasan dengan Israel. Selain itu, pasukan perdamaian PBB juga punya peran penting dalam mengakhiri peristiwa perang 33 hari antara militer Israel dan Lebanon pada tahun 2006 silam, di mana perang berdarah saat itu berakhir berkat resolusi gencatan senjata yang disepakati bersama. Sementara itu, setelah serangan udara dan darat Israel ke wilayah Lebanon Selatan yang menargetkan kelompok militan Hizbullah, kini pasukan perdamaian PBB kembali menjadi sorotan internasional. Pasalnya, wilayah yang diserang oleh militer Israel di Lebanon merupakan tempat di mana pasukan PBB bermarkas dan memiliki kendali untuk menjaga perdamaian di perbatasan Blue Line Lebanon Israel.